Swastiastu. Umat sedharma, kita hidup di zaman Kali Yuga yang menurut uraian sastra adalah zaman yang secara rohani sangat merosot. Di zaman Kali Yuga, usia manusia pendek, ketertarikan terhadap hal-hal yang bersifat material tinggi dan hal-hal yang bersifat rohani menurun. Dijelaskan bahwa kecerdasan manusia sangat terbatas dan sulit untuk mengerti hal-hal yang bersifat rohani. Sehingga dijelaskan zaman ini sangat merosot. Namun hal yang paling spesial yang perlu kita ketahui menurut uraian sastra juga, di zaman Kali Yuga yang sekarang ini cukup istimewa. Mengapa demikian? Karena dalam satu hari Dewa Brahma ada satu Kali Yuga di mana Tuhan sendiri muncul sebagai penyembah Tuhan dan mengajarkan secara langsung proses terbaik untuk memuja Tuhan. Dan hal ini telah terjadi menurut uraian sastra Weda sendiri. Tepat 500 tahun yang lalu dijelaskan bahwa Tuhan sendiri telah muncul mengajarkan proses pengucapan nama suci Tuhan. Dan beliau sendiri memaklumkan bahwa pengucapan nama suci Tuhan ini akan berkumandang di setiap pelosok desa dan kota. Artinya disinilah kebangkitan ajaran Dharma yang disebut-sebut, kalau di Nusantara kita mengenal bangkitnya ramalan Sabda Palanayo Genggong. Kalau di dalam sastra Weda kita mengenal bangkitnya ajaran Dharma atau Sanatana Dharma, inti sari dari ajaran Weda. Hal ini juga telah diungkapkan oleh Sri Krishna pada saat beliau bertemu dengan Dewi Gangga di zaman Dua Para Yuga. Saat Sri Krishna akan kembali ke dunia rohani, Dewi Gangga mewakili semua sungai yang ada di dunia, merasa sedih dan bertanya kepada Sri Krishna, "Jika engkau kembali ke dunia rohani, bagaimana dengan kami? Dunia telah diselimuti dengan begitu banyak manusia yang berdosa, dan mereka mandi di sungai-sungai hanya untuk menitipkan dosanya. Bagaimana dengan dosa-dosa ini? Apakah kami akan mampu membersihkan kotoran-kotoran yang dititipkan kepada kami?" Kemudian Sri Krishna menjawab bahwa tepat 5.000 tahun beliau sendiri akan turun dalam wujud sebagai penyembahnya dan membagikan nama sucinya untuk diucapkan dan dikumandangkan beramai-ramai di setiap pelosok dan desa. Setelah itu, insan-insan yang telah disucikan dengan pengucapan nama suci Tuhan ini akan mandi di sungai-sungai suci dan membersihkan dosa-dosa yang ada di sungai tersebut. Hal ini akan berjalan selama 10.000 tahun. Setelah itu berlalu, baru kemudian kemerosotan kembali terjadi dan seluruh sungai akan masuk ke dalam bumi. Hal inilah yang disampaikan Sri Krishna di dalam Brahma Vaivarta Purana. Jadi setelah kepergian Sri Krishna, tepat saat ini adalah 5.000 tahun yang telah berlalu. Dan ramalan Sri Krishna tentang kemunculan dan pengucapan nama suci Tuhan yang dilakukan oleh beliau sendiri, tepat 500 tahun sesudahnya, telah dilakukan oleh beliau sendiri. Beliau muncul sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu dan membagikan nama suci Tuhan sehingga dikenal sampai saat ini. Dan pengucapan nama suci Tuhan ini akan terus berlanjut. Semakin banyak orang yang memandangkan nama suci Tuhan, semakin dunia ini akan disucikan, dan hal-hal yang baik akan terus meningkat sampai selama 10.000 tahun. Itulah yang dimaklumkan oleh Tuhan sendiri. Karena itu tepat dari 500 tahun yang lalu sampai selama 10.000 tahun, maka kejayaan atau masa-masa keemasan khusus di zaman Kali Yuga ini akan bangkit kembali. Karena itu ramalan ini yang disampaikan dalam sastra Weda berjalan lurus dengan ramalan yang ada di Nusantara mengenai Serat Dharma Gandul dan ramalan dari Sabda Palanayo Genggong, bahwa di kemudian hari akan ada kebangkitan Dharma atau kebangkitan agama budi, agama yang memang benar-benar membawa akhlak manusia menuju akhlak yang sangat baik. Disitulah kebangkitan
dharma yang sesungguhnya. Karena itu walaupun dijelaskan Kali Yuga begitu merosot, tetapi ini spesial. Spesialnya karena di dalamnya ada masa-masa keemasannya sebelum mencapai hal yang paling merosot di kemudian hari setelah masa keemasan ini. Pertanyaan selanjutnya, siapakah yang akan mengajarkan hal ini lebih lanjut? Dan siapakah yang mempunyai andil untuk kemudian menyebarluaskan nama-nama suci Tuhan ini? Kitalah, para generasi-generasi Hindu, para generasi-generasi penekun ajaran-ajaran Weda harus mulai meyakini, paling tidak untuk diri kita terlebih dahulu sebagai penganut ajaran Weda, dan mulai mengucapkan nama suci Tuhan dengan seksama. Setelah itu baru mulai kita akan dapat menyampaikan kebenaran ini kepada orang lain. Karena mau bagaimanapun, pengucapan nama suci Tuhan ini perlu disebarluaskan oleh para jiwa-jiwa yang sudah diberikan pengertian oleh sastra Weda. Siapa lagi selain orang-orang yang berada dalam garis atau rel sebagai umat Hindu atau penekun kitab suci Weda. Karena di luar daripada itu, pengertian seperti ini belum tentu diberikan. Tuhan pun pada saat turun ke dunia ini bersama para rekannya untuk mewujudkan sebuah tujuan. Bukan berarti Tuhan tidak mampu mewujudkannya sendiri, tetapi insan-insan mulia ini ingin ikut andil dalam misi Tuhan, yaitu menyelamatkan orang-orang saleh, membinasakan orang jahat, dan menegakkan prinsip-prinsip dharma. Seperti contoh saat Sri Ramacandra turun ke dunia ini, banyak sekali kepribadian-kepribadian mulia mengambil wujud tertentu dan membantu Sri Rama. Dewa Siwa mengambil wujud sebagai Hanuman. Anantasesa mengambil wujud sebagai Laksman. Dan bahkan ada jiwa-jiwa yang pada saat itu ada juga membantu Sri Rama untuk mewujudkan misinya. Bisa kita perhatikan saat beliau membuat jembatan. Seekor tupai, para hewan seperti gajah, rusa, kemudian monyet, itu membantu Sri Rama dalam membangun jembatan. Karena mereka ingin mendapatkan andil, mendapatkan kesempatan bersama-sama mewujudkan misi Tuhan. Inilah rasa hubungan timbal balik antara penyembahnya dan Tuhan. Karena itu zaman itu yang dimaksud sebagai kejayaan tepat di saat kita masih ada di dunia ini. Selain kita, siapa lagi yang akan mewujudkan atau membantu hal ini untuk terjadi? Meskipun tanpa campur tangan kita, hal ini tetap akan terjadi karena sebuah ketetapan yang disampaikan di dalam sastra Weda. Tetapi alangkah baiknya ketika kita ikut andil dalam usaha yang besar ini dan masuk dalam usaha yang mulia ini. Om Swastiastu.